satu pepatah di zaman peperangan dulu, di zaman kemerdekaan yang mengatakan begini. Jika kita bersatu, maka kita akan kuat dan teguh. Namun jika kita bercerai, jika kita terpisah-pisah, maka kita akan lemah dan runtuh. Itu semboyan yang kemudian dipakai oleh para pejuang negeri ini untuk berperang melawan penjajah. Dalam kalimat pendek yang menjadi semboyan itu ada spirit, ada roh, ada kekuatan, ada power yang mau ditransfer oleh para pemimpin-pemimpin perjuangan kepada semua pasukan perang yang dipersiapkan untuk mengusir penjajah. Pesannya adalah bahwa seberapapun kita kuat, kita mampu, kita memiliki power yang hebat, tapi kalau kita tercerai-berai, kalau kita berperang sendiri-sendiri, kalau kita hanya mementingkan kepentingan kita, maka kita akan kalah, kita akan hancur dan kita akan runtuh. Karena itu semboyan ini selalu dipekikkan agar kemenangan itu bukan menjadi kemenangan yang dapat membuat orang menjadi jumawa, menjadi sombong dan tinggi hati karena dia punya kekuatan. Tetapi kemenangan demi kemenangan yang diraih itu disadari terjadi karena mereka bersepakat untuk mengumpulkan kekuatan-kekuatan yang ada dan berperang untuk mendapatkan dan meraih kemenangan. Kekasih Tuhan, saya mengawali itu dengan poin ini, firman hari ini, karena kisah hakim-hakim ini berbicara tentang sejarah, tentang histori bangsa Israel ketika mereka memasuki tanah perjanjian Kanaan. Jadi Kanaan itu cukup luas. Dan ketika Yosua memimpin Israel, Yosua sudah membagi-bagi wilayah Kanaan yang akan diduduki oleh 12 suku Israel. Hamparan wilayah Kanaan itu yang mereka akan masuki dan itu dijanjikan Tuhan bagi Israel. Kemudian itu sudah dikapling, dalam bahasa hakim-hakim diundi. Ya, jadi sudah dibagi oleh Yosua. Ini bagiannya Benyamin, ini bagiannya Yehuda, ini bagiannya Naftali, ini bagiannya Simeon dan sebagainya. 12 suku itu mendapatkan wilayah. Tapi agar mereka dapat menduduki wilayah-wilayah sesuai dengan pembagian sukunya, mereka harus berperang. Mereka tidak datang di tanah kosong di Kanaan itu. Kanaan sudah ada penduduknya, Kanaan sudah ada penghuninya. Karena itu, untuk mendapatkan wilayah itu mereka harus berperang. Sesudah Yosua mati, orang Israel, bangsa Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Ayat 1 bagian B ini menegaskan ayat 1 bagian A. 1A bilang Yosua mati. Mungkin saja terjadi kepanikan, mungkin saja terjadi kegalauan bagi bangsa Israel karena mereka tidak punya pemimpin yang akan memimpin mereka berperang melawan orang Kanaan. Lalu di ayat 1B bilang,
mereka bertanya kepada Tuhan Allah, siapakah yang akan memimpin kami melawan orang Kanaan, ya Allah? Ada satu poin penting di situ. Sebelum saya masuk di aplikasi nanti, tapi bagian ini saya kira dia juga menjadi bagian aplikasi yang baik, yang mau mengatakan bahwa orang Israel ketika mereka tidak punya pemimpin, ketika tidak ada orang yang mengarahkan mereka, mereka tahu mereka harus minta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah yang diyakini telah membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir, berjalan 40 tahun di padang gurun dan memasuki Kanaan dengan baik. Mereka bertanya kepada orang yang tepat, kepada Allah, bukan kepada manusia. Itu poinnya.